Assalamualaikum BSM Hamasiyah, selamat pagi dan salam sejahtera. Nah, saudara-saudara, ini adalah pertemuan yang menurut saya sangat menarik dan diharapkan bisa menginspirasi bagi para pegiat dialog untuk membangun kesalingpahaman antara Islam dan Kristen. Nah, saya akan menelaah mengenai secara khusus adalah kitab suci Kristen. Jadi saya memberi judul lebih luas, membedah keaslian kitab suci, suatu telaah historis, tekstual, tapi saya juga menambahkan dengan kontekstual. Jadi telaah historis, tekstual, dan kontekstual. Nah, pada gambar yang saya tayangkan ini adalah saat Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Museum Israel. Dan tampak di gambar itu ada seorang rabi Yahudi di Yerusalem, lalu ada pejabat-pejabat pemerintah Israel, dan bersamaan dengan Paus juga adalah hadir patriark gereja ortodoks yang ada di Yerusalem. Nah, kitab yang dibacanya itu tentu adalah kitab Taurat. Satu kitab yang diterima secara penuh oleh tiga komunitas agama kuno. Yang pertama adalah Yahudi, Samaria, dan Kristen. Nah, Kristen di sini harus disebut secara historis, sosiologis, memang sebetulnya itu di mata orang Yahudi adalah merupakan mazhab dari Yudaisme. Selain Saduki, Parisi, Eseni, dan kemudian Nesarim atau Nasrani atau Kristen. Karena itu ketika bicara tentang Kristen ini, saya kira mencakup Ortodoks, Katolik maupun Protestan yang muncul kemudian. Tetapi gambar ini sesungguhnya berbicara kepada kita bahwa satu kitab yang diterima oleh ketiga komunitas iman yang semua muncul dari rahim keyahudian dengan tafsiran yang berbeda-beda. Dan kita tahu bahwa orang Yahudi menolak kehadiran Yesus sebagai Sang Mesias. Samaria itu menolak eksistensi kota suci Yerusalem. Dan Kristen menerima kedua-duanya, baik itu kota Yerusalem di mana Baitul Maqdis pernah berdiri, atau Bet Hamikdas pernah berdiri, dan juga meyakini bahwa semua yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Tehillim atau kitab Zabur, dan kitab Nabi-Nabi itu sudah digenapi dengan kedatangan Kristus. Yang satu menolak Kristus, yang satu menerima Kristus, tetapi berakar pada kitab suci yang sama. Sesungguhnya gambar ini saja harus saya sampaikan, ini membuktikan bahwa tatkala kitab suci itu diterima apa adanya oleh tiga komunitas iman yang berbeda di dalam penafsiran, tapi teksnya masih sama, itu artinya menepis tuduhan pemalsuan kitab suci. Karena bagaimana mungkin kitab suci itu palsu sementara orang Yahudi yang menolak Kristus pun membaca teks-teks yang sama sekalipun dengan penafsiran yang berbeda. Bahwa ada keragaman teks itu harus diakui, memang ada. Keragaman teks itu bagian dari perjalanan panjang ribuan tahun selama kitab suci itu dihayati, dihidupi oleh kehidupan iman dari ketiga komunitas keagamaan. Nah, ini salah satu teks asli dari kitab Perjanjian Lama yang di kalangan Yahudi disebut sebagai Tanakh, yaitu Torah, Nevim, Ketuvim. Nah, Yesus sendiri di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 menyebut kitab suci itu sebagai Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur. Kenapa disebut Mazmur? Karena Mazmur itu adalah bagian pertama dari buku ketiga yang dikenal, atau bagian ketiga yang dikenal dengan Ketuvim. Sedangkan nabi-nabi itu terdiri dari nabi-nabi awal dan nabi-nabi akhir, Nebim, Risunim, dan Nebim Akarunim. Nah, itu
yang disebut Perjanjian Lama. Nah, sebelum penemuan naskah Laut Mati yang berasal dari fragmen-fragmen pendek sekitar abad kedua sebelum Masehi dan bahkan abad ketiga, karena orang Yahat atau Esseni itu membawa beberapa gunungan kitab suci sebelum mereka menghuni gua-gua Laut Mati sekitar tahun 152 Masehi. Itu tertulis banyak naskahnya di dalam bahasa Ibrani yang lebih kuno, yang dikenal dengan huruf-huruf Paleo-Hebrew. Lalu bahasa Ibrani yang sejaman, yang dikenal saat kelompok Esseni itu mengungsi ke Qumran, yaitu Hasmonaim, dan juga bahasa Ibrani huruf Herudian, karena sampai kira-kira tahun abad pertama Masehi, kelompok ini dihancurkan oleh Roma sekitar tahun 67. Nah, sebelum naskah Qumran itu ditemukan, semua naskah Taurat, kitab nabi-nabi dan Mazmur atau Tehillim atau Jabur, itu semua berasal dari abad 9 sampai abad 11 setelah Masehi. Jadi abad 10 lah kira-kira. Tapi dengan penemuan teks Laut Mati, kita memiliki naskah yang 1000 tahun lebih tua dari naskah Masoretik yang selama ini dikenal. Baik itu di kalangan Yahudi, ya, naskah yang otoritatif diterima misalnya, itu naskah Masoretik, dan oleh orang Kristen diterima utuh-utuh, dan biasanya di dalam edisi modern itu dikenal dengan Biblia Hebraica Stuttgartensia, teks-teks yang sama ini dengan penafsiran yang berbeda tentu saja. Nah, ketika sebelum penemuan Laut Mati itu, antara Yahudi dan Kristen itu juga saya kira berdebat tentang mana naskah yang mendukung pandangan masing-masing. Misalnya dari kitab Jabur, kitab Mazmur, kita mengetahui dari teks Yahudi yang umum diterima, itu misalnya di dalam Mazmur 22 ayat 17, naskah Masoretik itu disebutkan kisifafuni kelafim adat mereim hikipuni kaari yadai wariglai. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku seperti singa tanganku dan kakiku. Tetapi kalau saudara membaca terjemahan Kristen, itu misalnya Lembaga Kitab Indonesia, LAI atau King James, bagian yang berbunyi seperti singa tanganku dan kakiku itu berbunyi mereka menusuk tanganku dan kakiku, dan orang Kristen memahami itu sebagai nubuat tentang penyaliban Kristus. Nah, selama itu orang Yahudi menuduh bahwa orang Kristen itu telah membuat Mazmur sendiri untuk mendukung keyakinan Kristen atau mendukung pandangan Kristen tentang Kristus. Tetapi baru-baru ini ditemukan yang namanya naskah Nahal-Lefer, dan penemuan ini penemuan kesekian setelah penemuan pertama tahun 1947, di mana ada fragmen naskah yang memang bunyinya bukan kari tetapi karu. Di situ ada perbedaan huruf yod dan huruf waw. Kalau yod itu seperti koma terbalik itu di atas, kalau huruf waw itu adalah delewer ke bawah. Jadi ini problematik teks saya kira. Jadi teks-teks kuno itu kan seperti itu gitu loh. Jadi menurut saya tidak usahlah ada perdebatan-perdebatan yang terlalu menguras tenaga, saling mengolok, saling mengejek, sebab bukti-bukti arkeologi itu bisa berbicara sendiri. Nah, kemudian bukan hanya Kristen dan Islam yang berdebat, saya kira Yahudi dan Kristen pun juga berdebat. Cuman karena di Indonesia kan Yahudi tidak eksis ya. Sebetulnya itu problem dari ketiga agama saya kira. Nah, kemudian di dalam teks Mazmur Nahal-Lefer yang 1000 tahun lebih tua itu bunyinya bukan kaari, tetapi karu, yadai, biriglai. Nah, bagaimana dengan teks seperti ini kita melihat misalnya secara jujur, jadi edisi-edisi kritis teks asli kitab suci, misalnya ini saya kutip dari Biblia Hebraica Stuttgartensia. Itu pada ayat yang dimaksud yaitu ayat 16. Di situ
setelah kata karu itu ada kode, lalu di bawahnya di catatan kaki yang itu yang disebut kritikus aparatus, teks-teks yang yang ada beragam, ada kadang-kadang ada beragam bacaan, ada beragam tulisan ya, itu namanya kritikus aparatus. Itu pada ayat yang dimaksud tertulis ya, MSS itu manuskrip, maksudnya pauci, sejumlah kecil naskah masoretik berbunyi karu, dan 2 naskah masoretik berbunyi karu ya, dengan tanpa huruf alef. Artinya bahwa bacaan Kristen atau bacaan Kristen yang sebetulnya itu diambil dengan perbandingan Septuaginta, naskah Taurat yang berasal dari naskah Perjanjian Lama yang berasal dari abad ketiga sebelum Masehi, memang ada bacaan karu, mereka menusuk. Tetapi bacaan itu bacaan minoritas, makanya ditulis dengan 2 naskah menyebut karu ya. Lalu sebagian kecil naskah menyebut karu, yang artinya juga adalah menusuk. Jadi ini menurut saya melampaui sekedar perdebatan teologis, tetapi ini sesungguhnya kita harus berbicara dan berangkat dari bukti manuskrip. Lalu yang berikutnya ada problem tentang perkembangan bentuk tulisan. Jadi misalnya ini salah satu dari naskah Jabur atau Mazmur dari Laut Mati yang diberi kotak-kotak itu ya, itu penekanan yang saya berikan. Di situ ada kata Ha Elohim, huruf H, E ya, Alef, Lamet, Vav, He, Yod, Mim. Di sini ditulis dengan berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf dengan kata sandangnya. Tetapi kalau kita membaca di dalam edisi Taurat dan Zabur modern, itu cuma ditulis dengan 6 huruf. Ha Elohim. Karena menentukan vokalisasi O itu memakai matres leksionis. O itu diwakili huruf Vav, kemudian Yod itu mewakili bacaan I, dan kemudian Alef mewakili bacaan A. Ini mirip sekali dengan bahasa Arab, karena memang antara bahasa Ibrani dan bahasa Arab dan bahasa Aramaik itu kan satu rumpun ya. Dan saya kira Anda bisa bandingkan dengan Rosmul Usmani, di mana misalnya kata sholat itu ditulis dengan huruf waw, tetapi ada yang membacanya, yang bacaannya semua sholat, tapi ada huruf wawu, ada huruf alif. Shot, lam, alif, ya, tak marbutoh, sholat. Tetapi ada yang tulisannya itu huruf wawu, tapi di atasnya ada tanda bacaan A. Ini mirip sekali dengan problem teks-teks kuno, dan ini menurut saya adalah wilayah akademis yang menarik untuk digumuli, bukan diperdebatkan seperti ya tren-tren yang sekarang ini sebetulnya juga memprihatinkan, dan saya lebih dirugikan dalam situasi seperti ini, karena nama saya itu banyak di framing untuk perdebatan misalnya, padahal saya tidak pernah debat, dimanapun saya tidak pernah debat. Dari awal munculnya ISCS itu sebetulnya ada penyadaran ke dalam bagi orang Kristen, dan keluar itu adalah membangun dialog teologis seperti yang kami lakukan awal-awal dengan para Madinah, Cak Nur, Pak Komarudin Hidayat, dan itu lewat model-model perdebatan ini seolah-olah orang hanya membaca judulnya tanpa membaca isinya. Nah, tapi itulah era medsos yang tidak bisa dihindari. Kemudian yang berikut, melampaui teks menurut saya, tetapi ketika bicara tentang kitab suci Kristen yang juga kitab suci Yahudi untuk konteks Perjanjian Lama, itu kitab yang berasal dari berbagai zaman. Tentu tingkat kompleksitasnya itu pasti melebihi dari misalnya Al-Quran yang memang itu muncul diturunkan dalam satu zaman ya, sehingga problemnya itu kan bagaimana menggulati teks yang dari bahasa Arab. Tetapi untuk konteks Perjanjian Lama itu antara kitab
Taurat, ya 5 kitab Taurat mulai dari Bereshit, Elishimot, Wayikra, Bamidbar sampai Elehadivarim, itu sesungguhnya berasal dari zaman yang ribuan tahun sebelum Mazmur ditulis, sebelum Jabur ditulis. Tentu nama-nama bulan, nama-nama tempat itu berbeda, berkembang. Misalnya, tidak ada bulan Nisan pada zaman Nabi Musa. Munculnya istilah nama bulan Nisan sebagai awal bulan musim semi itu setelah pembuangan Babel. Karena itu muncul dalam kitab-kitab para nabi, tapi tidak muncul dalam kitab Taurat misalnya. Ini kompleksitas. Nah, kemudian munculnya nama-nama asing yang bukan nama Ibrani, itu berkaitan dengan kehidupan para tokoh, misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan pernah di Mesir. Tentu dia mendapatkan gelar dari para penguasa Mesir yang disebut Fir'aun, Parao. Dan tidak semua penguasa Mesir itu disebut Fir'aun. Penyebutan Fir'aun itu baru terjadi setelah mereka pindah dari Giza, dari Old Kingdom ke kerajaan baru, ya. Dan itu semuanya belum diketahui sebelum arkeologi menemukan cara membaca huruf-huruf Mesir kuno yang dikenal huruf hieroglif. Lalu pada tahun 1799 ditemukan Rosetta Stone di desa Rasid, ya, oleh opsirnya Napoleon Bonaparte. Baru 23 tahun kemudian huruf-huruf itu bisa dibaca, dan petunjuk membacanya itu berasal dari teks yang ketiga, bahasa Yunani. Yang pertama itu huruf hieroglif, yang kedua itu adalah huruf demotik, huruf Mesir kuno untuk rakyat jelata, dan yang ketiga huruf Yunani sebagai bahasa internasional saat itu. Di situ ada nama Ptolemeus dan nama Cleopatra. Nah, dari nama itu kemudian dia mencoba untuk membaca huruf yang di atasnya. Mana huruf K-nya, mana huruf lambdanya. Ternyata ditemukan setelah 23 tahun seorang Katolik yang menemukan, namanya Francis Champollion. Lalu mulai di situ orang mencoba memahami kitab suci tidak hanya dari sudut pandang teksnya, tapi dari konteksnya. Misalnya, ya, ketika awal pertama Champollion itu menemukan huruf hieroglif, dia sebetulnya hanya berangkat dari kitab Taurat, yaitu kitab Elishimot 1 ayat 11. Kitab Keluaran 1 ayat 11. Di situ ada kata Ramses. Lah Ramses itu kemudian dia cari mana? Jangan-jangan ini nama penguasa Mesir zaman dahulu, seperti Alexandria itu didirikan oleh Alexander the Great, kemudian Antioquia didirikan oleh Antiochus Epiphanes. Jangan-jangan kota Ramses ini didirikan oleh Fir'aun yang namanya Ramses. Dan ternyata itu dibuktikan benar. Mulai saat itu orang tidak hanya menggumuli teks, tetapi juga menggumuli konteks. Nama-nama Alkitab yang berkaitan dengan setting Mesir, kehidupan Yusuf, itu dulunya orang tidak bisa menelaah bagaimana nama ini diartikan. Misalnya, ya, di dalam kitab Taurat Bereshit 41 ayat 42, Wajikra Par'o Sem Yosef Sabnat Paneah Wajitendu et Asnat Bat Potiferah Kohen Ol Le Isah, dan seterusnya. Lalu Fir'aun menamai Yusuf dengan nama Sabnah Paneah, serta memberikan Asnat anak Potifera imam On kepadanya menjadi istrinya. Sebelum penemuan Rosetta Stone ini orang tidak ngerti. Bahkan seorang rabi yang sangat otoritatif di kalangan Yudaisme modern namanya Rabi Rasi dengan jujur mengakui bahwa tidak ada kata lepaniah yang paralel maknanya dengan ayat-ayat kitab suci manapun. Vien lepaniah demian demikra, tidak ada yang paralel. Nah, sekarang orang bisa melacak nama-nama Mesir kuno itu. Sabnah lepaniah itu mungkin berarti dia yang dipanggil hidup. Dan kata itu artinya kehidupan. Seperti muncul pada nama Fir'aun yang terkenal, perintis monotisme pramusa, yaitu Akhenaton, Akhenaten, yang artinya hiduplah Aton. Jadi kemungkinan ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri itu dia digelari kepada dia yang disebut hidup, dielu-elukan sebagai Viva Yusuf, Viva Yusuf, seperti itu. Nah,
ini tidak hanya bicara tentang teks, tapi ini bicara tentang konteks. Karena kalau hanya bicara tentang teks, seorang rabi Yahudi yang native speaker Ibrani pun tidak bisa membaca teks-teks yang bersangkutan. Kemudian Asnat, istrinya Yusuf, itu sesungguhnya nama Mesir yang artinya kekasih Naid. Dan Naid itu Dewi Mesir. Seperti kalau orang Indonesia Kristen tapi namanya misalnya Dewi Sri, padahal Dewi Sri itu adalah Dewi Hindu saktinya Sang Hyang Wisnu. Tetapi depannya karena sudah nama Maria Magdalena, sudah bertobat, sudah dibaptis, seperti itu. Atau nama misalnya Dewi Karimah, nama-nama istrinya para Sunan Wali Songo, ya Karimahnya Arab tapi Dewinya itu masih istilah Hindu. Tetapi itu inkulturasi budaya yang menurut saya sangat menarik. Nah, nama mertuanya kata Ra pada Potifera itu adalah dewa matahari. Jadi Potifera yang memberikan adalah dewa matahari. Jadi dewa matahari telah memberikan. Jadi sebetulnya agama-agama Semitik itu jangan terlalu asik dengan tuduhan agama-agama non-Semitik sebagai agama berhala dan sebagainya. Sesungguhnya dalam proses bahasa kita ini saling meminjam. Ketika orang Islam menerjemahkan ayat-ayat Quran, misalnya ya ayyuhan nas diterjemahkan wahai manusia. Lupakah kita bahwa kata manusia itu Adam dan Hawanya orang Hindu. Manu dan Syatarupa, manusia. Itu kan Hindu. Tetapi karena sudah mengalami dehinduisasi, kita merasa itu sudah jadi bahasa Indonesia. Begitu juga sebetulnya bahasa Arab pinjam bahasa Ibrani, Ibrani pinjam bahasa Akadia, itu sesungguhnya sesuatu hal dan proses sejarah yang tidak bisa dihindari. Kemudian kota On itu kemudian ditemukan dalam sebuah prasasti yang disebut Hemiyunu, yang beberapa orang salah membaca sebagai Haman. Sebetulnya bacaan Hemiyunu yang artinya imam On. Yunu itu On, itu proses yang disebut juga matres leksionis tadi. Karena huruf U di situ, W itu artinya bunyi O. Itulah problem teks untuk perjanjian lama. Sekarang untuk perjanjian baru. Kita memiliki lebih dari 5.000 naskah asli kitab suci. Artinya naskah dalam bahasa asli kitab suci. Baik itu yang berbentuk kodek, ya, jilitan yang sudah utuh, ya, seperti kodek Vatikanus, kodek Alexandrinus. Lalu lebih kuno lagi dalam bentuk papirus, itu bahan kertas yang banyak digunakan di Mesir, di Sungai Nil, dari pohon papirus. Maupun dalam bentuk leksionari, kutipan-kutipan singkat atau hafalan-hafalan teks untuk peribadatan liturgis. Mungkin teman-teman yang Protestan harus belajar gereja ortodok karena tradisi menghafal teks kitab suci itu hanya tradisi liturgis dari gereja kuno. Kalau gereja-gereja modern tidak terlalu terbiasa menghafal teks dalam konteks liturgis. Kalau di Syria bacaan liturgis itu namanya Keryana. Keryana terdiri dari surta dan ata, ya. Pasal dan ayat itu bacaan leksionari itu Keryana. Nah, ada beberapa teks itu yang hanya berjarak belasan tahun dari penulisnya. Misalnya ini papirus 66. Jadi setelah di situ terakhir Injil Lukas Euangelion kata Logan, lalu di situ Euangelion kata Yohanes, in arki in hulokos ke hulokos in prostonteon kitios in hulokos. Ini persis dengan apa yang kita lihat dalam bentuk modern yang di sebelah kanan. Sementara itu naskah berasal dari tahun 120 Masehi. Ada yang lebih kuno lagi dari tahun 115 Masehi. Sementara Yohanes anak Zebedius, penulis teks ini, meninggal di Efesus tahun 96 Masehi. Naskah-naskah ini banyak ditemukan di Mesir. Ya, tidak ditemukan di Eropa, ditemukan di Mesir, ditemukan di Timur Tengah. Lalu ini contoh perbandingan time gap atau jarak penulisan dari naskah tertua yang ada dalam sejarah, misalnya tulisan Herodotus, Plato, Tacitus, Pliny Secundus, Aristoteles. Sebetulnya harus jujur dikatakan, uniknya tidak ada satupun naskah kuno termasuk Aristoteles, Tacitus, Kaisar, Plato yang menandingi jumlah naskah perjanjian baru. Padahal itu di masa penganiayaan.
bisa kita lihat ada 5.000 naskah lebih dan itu hanya ada yang berjarak belasan tahun, puluhan tahun. Sementara ketika kita membaca Plato jaraknya bisa 500, bisa 1.300 tahun, jaraknya bisa 1.400 tahun. Aristoteles itu jumlah naskahnya hanya 7, jaraknya 1.300 tahun. Ini ketika kita bicara tentang arkeologi teks-teks kitab suci. Kemudian ini bentuk Kodeks Vatikanus. Ya, ini estimasi penulisan kitab Perjanjian Baru yang semua sudah selesai ditulis pada akhir abad pertama. Dan itu juga tidak hanya dibuktikan dari naskah-naskah asli kitab suci yang jumlahnya sangat melimpah, tapi juga kutipan-kutipannya, ribuan ayat yang dikutip oleh generasi murid-muridnya para rasul, yaitu Apostolic Fathers atau disebut Abba Ar-Rasuliyun. Biasanya di kalangan gereja modern memang tidak mengenal ini. Kalau di gereja kuno itu ada, kalau dibandingkan di Islam itu ada tradisi transmisi teks seperti sanad di hadis itu. Kalau di gereja kuno ada itu, jadi Yesus, murid-murid 12 rasul, murid-murid 70 rasul, murid dari muridnya Yesus misalnya itu adalah Ignatius dari Antioquia meninggal tahun 107 tanggal 22 Januari, kemudian Polikarpus dari Smyrna meninggal 20 Desember tahun 156 hari Sabtu jam 40. Itu ada catatannya semua yang namanya Sinaksarion, dan itu bisa membantu dalam studi Perjanjian Baru. Karena itu ketika muncul ya buku yang namanya Injil Yudas, ini sesungguhnya bukan orang Kristen tidak mau menerima, tapi memang kitab-kitab ini tidak memenuhi standar sejarah, karena ini ditulis paling tidak generasi keempat setelah Yesus. Ungkapan pertama Injil Yudas itu disebut dalam bukunya Irenaeus. Irenaeus dari Lyon itu adalah muridnya Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Yohanes yang meninggal tahun 96 Masehi, dan Yohanes itu termasuk 12 murid Yesus. Jadi waktu Irenaeus menyebut adanya Injil Yudas, sesungguhnya saat itu bukunya belum ditemukan, tetapi sudah dirujuk bahwa ada sekte Kain yang membaca buku yang dinamakan Injil Yudas. Tetapi baru tahun 1940-an 5 itu ditemukan pertama kali, gelombang pertama adalah penemuan Nag Hammadi yang kebanyakan naskah-naskah gnostik, dan baru-baru ini ditemukan Injil Yudas yang heboh di Eropa itu. Padahal yang punya naskah jadi tidak pernah heboh. Anda bisa datang ke Kairo, ke Museum Koptik ya, namanya Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, Injil Filipus, itu dikoleksi di gereja Koptik dan tidak pernah heboh seperti National Geographic saya kira. Nah kemudian gereja kuno mempertahankan keaslian naskah itu melalui apa yang disebut successio apostolik. Jadi kalau penulis itu tidak memiliki hubungan dengan murid-muridnya Kristus itu enggak diakui. Makanya Irenaeus, uskup Lyon itu pernah menantang, saya bisa menemukan daftar para uskup yang dilantik oleh murid-muridnya Kristus siapa saja yang tersebar di seluruh dunia. Nah oleh karena itu ketika menghadapi kelompok-kelompok yang artinya anti historis tadi, anti sejarah, maka kelompok ini membenarkan klaimnya dengan pemahaman tentang wahyu yang ahistoris. Misalnya, inilah rahasia wahyu yang dikatakan Yesus dalam percakapannya dengan Yudas seminggu sebelum kematiannya. Kenapa Yudas yang dipilih? Karena dia tidak bisa di cross check lagi karena dia mati. Begitu juga Thomas dipilih, selalu ditunjukkan Injil rahasia, Injil rahasia. Untuk apa kata rahasia itu? Untuk menghindari cross check dari saksi sejarah. Seperti rentetan misalnya dari Yesus punya murid namanya Yohanes punya murid namanya Polikarpus punya murid namanya Irenaeus punya murid namanya Hippolytus dan seterusnya. Nah, kemudian ini bagian penulisan kitab suci Perjanjian Baru. Seluruh kitab suci Perjanjian Baru itu sudah selesai ditulis paling akhir tahun 90 Masehi. Karena Yohanes anak Zebedeus yang dikenal Yahya bin Zabdi itu meninggal tahun 96, maka teks Injilnya harus ditulis sebelum tahun 90. Dan 10 tahun kemudian dalam buku katekisasi atau pelajaran Alkitab kuno dalam gereja yang dikenal dengan Didaskalia,
Didake, itu sudah dikutip doa Bapa kami dalam Injil Matius, berarti Injil Matius sudah ditulis sebelum tahun 90, ya. Kemudian contoh lain, kanon Muratori. Jadi kebanyakan orang mengenal kanon itu cuman Konsili Kartago. Mereka tidak tahu bahwa pada awal tahun 170 sudah ada kanon Muratori, karena ditemukan oleh seorang bernama Muratori. Itu ditulis sebelum yang namanya Gnostic Gospel itu muncul. Injil Yudas, Injil Thomas, Injil Maria Magdalena itu muncul, dan semua dibuktikan oleh tulisan-tulisan para bapak gereja yang memiliki kesinambungan, atau kalau minjam istilah Islam memiliki sanad dengan Yesus. Misalnya Irenaeus, ya, dan seterusnya. Jadi ini saya hanya menyajikan bagaimana perspektif gereja kuno yang mungkin tidak dipahami oleh para teolog modern, yang justru terjebak pada ungkapan back to the Bible itu seolah-olah diartikan terlepas dari fakta sejarah. Nah kemudian terakhir sekarang, bagaimana kanon Markion? Ada seorang pemimpin agama yang memisahkan diri dari gereja namanya Markion. Markion itu membuat koleksi kanon sendiri, tetapi kanonnya diambil dari Perjanjian Baru. Pertanyaannya, padahal Markion itu pandangan-pandangannya sejalan dengan Injil Yudas, Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, Injil Filipus. Pertanyaannya, kenapa Markion tidak mengutip saja Injil Maria Magdalena, tidak mengutip Injil Injil Maria Magdalena, Injil Filipus, Injil Thomas? Karena jelas Injil Thomas belum ada, Injil Maria Magdalena belum ada, Injil Filipus belum ada, karena yang ada cuma 27 kitab sejak abad itu, minimum tahun 140 Masehi, maka dia harus memotong-motong kitab suci. Maka gereja yang berhak atas kanon itu mereaksinya dengan membuat kanon. Pertama itu adalah kanon Muratori, kemudian pada abad berikutnya surat Paskah dari Athanasius Alexandria, kemudian baru Konsili Kartago. Nah kemudian satu hal yang mungkin ini gagal sering dipahami dalam konteks dialog adalah kekristenan itu muncul dari masyarakat multicultural, multilingual. Ini seperti disebutkan dalam teks dalam kitab Nabi Yesaya, yang kemudian juga itu dikutip di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 5. Bahwa Sang Mesias itu berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Dan jalur yang ditulis di situ adalah Derek Hayam, jalan ke laut, artinya Via Maris, laut tengah itu, Aver Hayarden, seberang sungai Yordan. Ya, kata Aver itu bahasa Arabnya Abara, menyeberang, seberang sungai Yordan. Gelil Hagoyim, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Karena warisan multilingual seperti itulah, maka kekristenan itu tidak bisa identik dengan satu bahasa tertentu. Ini misalnya, di inskripsi salib Kristus itu tertulis dalam bahasa Ibrani, misalnya Yeshua Hanas Seri Melek Hayehudim. Dalam bahasa Yunani, Yesus Honasorios Hubasilios Ton Judaion. Dalam bahasa Latin, Yesus Nazarenus Rek Judairum. Kita di Indonesia hanya mengenal yang terakhir, Yesus Nazarenus Rek Judairum, karena kita semua berasal dari gereja Katolik. Padahal kalau di Yunani bacaannya bukan Inri tapi Inbi. Begitu juga di Israel memakai bahasa Ibrani. Nah, masyarakat zaman Yesus itu memang masyarakat multilingual, makanya nama Yesu Aramaik ya atau Suryani dari Yesua HaMasiah menjadi Yesu Mesiha, lalu dieja menjadi Yesu, lalu menjadi Yesus dalam bahasa Arab. Dan problem seperti itu tidak hanya terjadi pada Yesus, tapi Petrus yang satu orangnya namanya 3 bahasa, yaitu Kefas bahasa Aram, Kepa bahasa Aram, Petrus bahasa Yunani, kemudian Simon bahasa Ibrani. Bahwa Nur bahasa Arab, Sena bahasa Sanskerta, karena saya lahir di masyarakat Jawa. Kalau Anda lahir di Aceh semua itu Abdul Qofar, Abdul Malik, semua nama-nama Arab. Kalau Anda di Manado semua nama-nama Kristen, Maria Magdalena, Marta, sampai sulit membedakan Maria yang mana. Saya bersyukur lahir di masyarakat Jawa yang multilingual, maka nama saya lengkap 3 bahasa misalnya.
Pak Ahmad Rafiq cuma satu bahasa, itu bahasa Arab ya kan. Muhammad Diponegoro lah itu baru bahasa dua itu, Arab dengan Jawa. Meskipun Yesus sehari-hari sering bercakap-cakap dalam bahasa Aramaik ketika mengajarkan doa, misalnya Abun di Basmayu atau Abana Lati fis samawat, ya bahasa Arabnya. Tetapi ketika diyunanikan, kemudian karena waktu itu bahasa Yunani menjadi lingua franca, bahasa internasional, dan bahasa Latin adalah bahasa administrasi kerajaan. Maka sejak awal liturgi Kristen itu mewarisi liturgi Yahudi. Misalnya, liturgi Paskah Yahudi itu jelas kalau misalnya Simoneh Estra itu pakai bahasa Ibrani. Baruch atah Adonai Elohenu melek ulam Elohi Avram, Elohi Yitzhak, Elohi Yakub, makin Abram jelas pakai bahasa Ibrani. Tapi ketika mengangkat roti dan anggur Paskah Yahudi, mereka mengucapkannya bahasa Aram. Ya, halakma annea diakalu afaktana bi'ar amisraim. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir, itu pakai bahasa Aram. Tatkala mereka mengucapkan doa Kades, bahasa Aram. Ya, setelah doa Kades, ya jikadal wigit kadas marababi alma, kemudian pakai bahasa Ibrani. Ose salom bim romain, uya ase salom alainu. Pakai bahasa Ibrani lagi. Warisan multilingual itulah yang kemudian diteruskan oleh kekristenan dengan perjanjian barunya. Nah, setelah bahasa Aramaik itu berkembang di lingkungan Kristen Syria, namanya menjadi Suryani. Jadi Suryani itu adalah bentuk Kristen dari bahasa Aramaik. Dan itu memang berasal dari Syria, baik itu Syria Ortodoks, Syria Maronit di Libanon, semua yang jelas tidak ada di Jakarta, tidak ada di Eropa, yang jelas itu kebanyakan semua di Timur Tengah. Maka ungkapan Yesua Mesiha, kata sandangnya Hamasiah, kalau bahasa Arab Al-Masih, bahasa Ibraninya Hamasiah, itu dibaca di belakang Yesu Mesiha. Misalnya ya, ketaba di ili duteh, inilah silsilah tolidot ili duteh. De Yesu Mesiha breh di Daud breh di Avram. Inilah silsilah Yesus Kristus, Yesu Mesiha, anak Daud, anak Ibrahim. Salah satu dialek Suryani Timur ya, itu biasanya kadang-kadang misalnya Shema Yisrael dibaca Shema Israel. Huruf Yod kadang-kadang berubah menjadi huruf alif atau kadang-kadang hamzah ain. Maka ungkapan Yesua menjadi Isoa, dan itu tertulis dalam buku yang terjemahan dari Mikael Al-Suryani dalam terjemahan Flavius Josephus dalam bahasa Arab. Di situ fi hadal zaman yaisu rajulun hakim ismuhu Isoa. Nah, kata Isoa itu dari kata Yesua, seperti Yismael menjadi Ismail, Yesua menjadi Isoa, lalu huruf vokalisasi wawu panjang, misalnya Shalom, Shin, Lamed, Waw, Mim, Shalom, itu kadang-kadang menjadi Shinnya menjadi Sin. Jadi Shalom menjadi Shlomo, bahasa Aramaik, lalu menjadi salam. Faufnya, wawunya menjadi alif. Jadi bukan lagi Shalom alaihim, tapi Assalamualaikum dalam bahasa Arab. Ini sebetulnya korespondensi bunyi yang wajar, tidak usah diperdebatkan, karena ini warisan bersama yang sesungguhnya harus kita syukuri ya. Kenapa ada keserumpunan antara bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Kalau Hindu tidak ada keserumpunan sama sekali, makanya tidak pernah bertengkar. Kristen dan Islam ada keserumpunan, makanya bertengkar. Justru kita bertengkar itu karena kita punya satu kekeluargaan dalam konteks bahasa dan warisan sejarah. Maka dari kata shalom menjadi salam, Isoa menjadi Iso, dan kemudian menjadi Isa. Jadi itu tidak usah dipersoalkan, Isa itu Yesus, Yesus itu Isa. Itu kan hanya tergantung bagaimana konteks pemaknaan teologis kedua agama, tapi mesti dibedah dari konteks sejarahnya. Nah, Isa Al-Masih ini terakhir, itu biasanya dikaitkan dengan sosok yang disebut Mesiha Dagala dalam bahasa Aramaik, yang kemudian menjadi bahasa Arab Al-Masihud Dajjal. Ini misalnya tertulis di dalam buku suci Kristen yang disebut
Injil terjemahan Pesito atau Pesita. Misalnya tertulis manu dagala man huwa ad-dajjal. Lalu dijawab ila in aina dekapar de Yesua la huwa Masih. Kecuali mereka yang menyangkal Isa sebagai Al-Masih, itulah Al-Masih Dajjal hanahu Mesiha dagala. Dan ini yang menarik bahwa kata menyangkal Isa sebagai Al-Masih itu dekapar. Kata kafar itu sesungguhnya merupakan seakar dengan kata kafara yakfuru kufran dalam bahasa Arab. Makanya pada identitas Dajjal itu ada identitas kafir. Itu sebenarnya bisa dilacak antara kekerabatan Islam dan kekristenan Syria atau kekristenan Timur yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menginspirasi, sekalipun ini bukan bukan sesuatu yang baru. Saya hanya paling tidak hanya menghadirkan saja di Indonesia sesuatu yang sering menjadi bahan perdebatan yang tidak terdidik para debater-debater yang itu bukan Indonesia itu. Itu suasana yang tidak mewakili Indonesia yang dengan warisan kenusantaraan kita yang majmuk. Terima kasih. Semoga mencerahkan dan menginspirasi untuk diskusi kita. Shalom alaikum bisyam hamasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.